dipaksa Soeharto supaya jangan matiin handphone itu. Dalam mungkin 20 menit terakhir itu kan tetap kita bisa konstruksikan nanti satu waktu akan ada now it can be told. Artinya kita satu waktu kita akan tahu tuh momentum apa yang menyebabkan Soehartoyo yang udah berupaya untuk jadi simbol, jadi semacam moralis di situ tiba-tiba berubah tuh. Artinya ada busuknya juga Pak Soehartoyo itu. Kan kita mesti anggap begitu tuh, karena kita nggak mungkin membuat analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pasca amar putusan daripada Mahkamah Konstitusi yang tidak menganulir satupun permohonan pemohon daripada 01 dan 03 dan menolak seluruh gugatan tersebut, yang mengakibatkan para praktisi hukum dan pemerhati hukum juga pejuang demokrasi mengatakan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang demokrasi kita alias telah mati. Begitu yang diutarakan oleh para pejuang hukum, praktisi hukum, pemerhati sosial politik. Rocky Gerung secara tajam mengupas permasalahan ini terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang dinilainya hanya tempat daripada para hakim untuk mencari kerja. Dan ulasan daripada Rocky Gerung ini lebih mengedukasi daripada lawyer ahli hukum kelas kakap lainnya, sehingga apa yang diutarakan Rocky Gerung ini lebih menghujam dan lebih mendidik terhadap edukasi hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah kupasan secara tajam yang saya adopsi daripada YouTube-nya Rocky Gerung Official. Itu terlihat kualitas hakim konstitusi artinya adalah betul pencari kerjaan itu, dan mereka memutuskan tidak dengan mengetuk palu tapi dengan menonjok cincin itu. Jadi jari-jari mereka rupanya punya cincin juga tuh, sehingga agak bisa memutuskan dengan baik. Tapi oke, kita tidak ada hal yang kita cengengkan di situ. Selain menganggap bahwa memang peradaban hukum kita itu di Mahkamah Konstitusi itu belum berhasil, belum berlaku. Dan itu sebetulnya penanda bahwa memang bangsa ini harus membusuk sebusuk-busuknya, yang disebut political decaying itu, mengalami dekomposisi itu, seperti jenazah itu dia membusuk sampai ke akar-akarnya tuh, baru bisa bangkit lagi itu. Tapi oke, orang ya lumayan lah, ya, artinya masih ada 3 hakim atau 4 hakim yang 3 hakim yang bisa menunjukkan bahwa mereka itu memang ada dalam tekanan tapi berhasil lolos dari dilumpuhkan oleh kekuasaan. Yang 5 itu memang betul-betul hakim yang ditanam oleh kekuasaan di situ tuh. Dan tidak mungkin kita membayangkan bahwa 5 ini tidak ada masalah dengan masa lalu dalam soal politik misalnya, atau bisnis atau segala macam lah. Jabatan masa lalu ya, misalnya kan yang jabatan di masa lalu itu. Kan misalnya kemarin orang berpikir bahwa kalau ini kuncinya di Soehartoyo sebenarnya. Kalau Soehartoyo tetap bersama dengan yang 3 orang ini ya, bersama Salisa, Arif Hidayat dan Ibu Eni Nurbaningsih, itu kan posisi 44 dan dia sebagai ketua panelnya, ketua Mahkamah Konstitusi itu akan menjadi penentu. Tapi ternyata memang betul-betul kuncinya ya Soehartoyo yang ditarik ke sana. Selesai barang itu begitu dia ditarik ke sana gitu. Saya kira dipaksa Soehartoyo supaya jangan matiin handphone itu. Dalam mungkin 20 menit terakhir itu kan tetap kita bisa konstruksikan nanti satu waktu akan ada now it can be told. Artinya kita satu waktu kita akan tahu tuh momentum apa yang menyebabkan Soehartoyo yang udah berupaya untuk jadi simbol, jadi semacam moralis di situ tiba-tiba berubah tuh. Artinya ada busuknya juga Pak Soehartoyo itu. Kan kita mesti anggap begitu tuh, karena kita nggak mungkin membuat analisis tanpa melihat tendensi awal kan. Dan semua tendensi yang diperlihatkan oleh Soehartoyo itu ada tendensi yang positif terhadap tuntutan, dan itu yang melegakan sebenarnya. Jadi bayangkan aja bahwa Soehartoyo itu akan dicatat oleh Mahasiswa Fakultas Hukum, akan dicatat oleh LSM, dicatat oleh emak-emak sebagai manusia yang memang sukar untuk memperlihatkan kejujuran itu. Dan kita bisa pahami mungkin sambil memaafkan bahwa Pak Soehartoyo pasti ada sprindik yang dalam 2 senti itu dikeluarin oleh Jokowi, lalu ada ketakutan. Tetapi oke, itu biarkan dugaan kita itu dibuktikan oleh sejarah nanti. Itulah saudara sekalian pernyataan daripada analisis tajam
Rocky Gerung, di mana dapat kita simpulkan sedikit bahwa Mahkamah Konstitusi masih belum berubah, artinya masih pada level-level terdahulu. Dan juga Rocky Gerung menyinggung bahwa bukan hanya sekedar ketok palu, tapi hanya mengipas-ngipas cincinnya. Dan sebagai catatan bahwa alur daripada persidangan Mahkamah Konstitusi ini banyak sekali yang menaruh harapan kepada Ketua Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, di mana Suhartoyo terlihat kritis ketika masa-masa persidangan. Tetapi akhirnya Suhartoyo juga tidak sedikit pun dissenting opinion, sebagaimana 3 hakim yaitu Profesor Saldi Isra, Profesor Eni Nurbaningsih, dan juga Profesor Arif Hidayat. Apabila Suhartoyo ini, di mana dia sebagai ketua panel daripada Hakim Konstitusi, adanya dissenting opinion dari Suhartoyo, kemungkinan keputusan Mahkamah Konstitusi tidak sebagaimana amar putusan yang telah diputuskan. Dan saudara sekalian, menurut Rocky Gerung, kemungkinan ini ada kaitannya dengan kerjaan-kerjaan di masa lalu. Benar atau tidaknya? Tetapi yang perlu kita cermati bahwa edukasi daripada Rocky Gerung ini lebih menjernihkan pikiran kita terhadap demokrasi. Walaupun menurut Rocky Gerung, kebenaran dan pembuktian ini akan dibuktikan oleh catatan sejarah. Dan pertama kali di dalam sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia, baru kali ini adanya dissenting opinion. Sekian sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.